juga, dan mulailah perjalanan menuju keuangan yang lebih baik. Ini Agung, seorang profesional dengan masalah keuangan yang rumit. Agung merasa kesulitan untuk mengatur keuangan pribadinya. Lalu, mencoba mencari solusi di Halo Sakinah. Download aplikasi Halo Sakinah sekarang juga, dan mulailah perjalanan menuju keuangan yang lebih baik. Ini Agung, seorang profesional dengan masalah keuangan yang rumit. Agung merasa kesulitan untuk mengatur keuangan pribadinya. Lalu, dia mencoba mencari solusi di Halo Sakinah. Download aplikasi Halo Sakinah sekarang juga, dan mulailah perjalanan menuju keuangan yang lebih baik. Ini Agung, seorang profesional dengan masalah keuangan yang rumit. Agung merasa kesulitan untuk mengatur keuangan pribadinya. Lalu, dia mencoba mencari solusi di Halo Sakinah. Download aplikasi Halo Sakinah sekarang juga, dan mulailah perjalanan menuju keuangan yang lebih baik. Ini Agung, seorang profesional dengan masalah keuangan yang rumit. Agung merasa kesulitan untuk mengatur keuangan pribadinya. Lalu, dia mencoba mencari solusi di Halo Sakinah. Download aplikasi Halo Sakinah sekarang juga, dan mulailah perjalanan menuju keuangan yang lebih baik. Ini Agung, seorang profesional dengan masalah keuangan yang rumit. Agung merasa kesulitan untuk mengatur keuangan pribadinya. Lalu, dia mencoba mencari solusi di Halo Sakinah. Download aplikasi Halo Sakinah sekarang juga, dan mulailah perjalanan menuju keuangan yang lebih baik. Ini Agung, seorang profesional dengan masalah keuangan yang rumit. Agung merasa kesulitan untuk mengatur keuangan pribadinya. Lalu, dia mencoba mencari solusi di Halo Sakinah. Download aplikasi Halo Sakinah sekarang juga, dan mulailah perjalanan menuju keuangan yang lebih baik. Ini Agung, seorang profesional dengan masalah keuangan yang rumit. Agung merasa kesulitan untuk mengatur keuangan pribadinya. Lalu, dia mencoba mencari solusi di Halo Sakinah. Download aplikasi Halo Sakinah sekarang juga, dan mulailah perjalanan menuju keuangan yang lebih baik. Baik, sudah terdengar suara saya? Sudah Bu Guvita. Oke, terima kasih Bu. Baik, kita mulai acara pada malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang dalam acara Zuma Sharing Session bersama Sakinah Finance yang kami hormati narasumber Ibu Dr. Atina Sofwati, SEMSI. Selamat datang Ibu. Terima kasih Bu Dan Guvita jajaran Anggraini. Iya. Dan jajaran tim Sakinah Finance serta yang paling luar biasa, seluruh peserta yang sudah hadir di ruangan virtual Zoom pada malam hari ini. Senang sekali melihat antusias
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu di Jumat malam ini untuk Tolibul Ilm atau mencari ilmu. Perkenalkan, saya Gufita Anggraini yang akan memandu jalannya sesi diskusi inspiratif kita hingga 1 jam ke depan. Malam ini kita akan mengupas tuntas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu keuangan syariah sepanjang hidup, siklus hidup finansial dalam perspektif Islamic Wealth Management. Karena faktanya, pengelolaan keuangan bukan cuma soal angka, tapi soal bagaimana setiap fase hidup kita membawa berkah. Setuju ya? Oke. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung menuju menu utama kita pada malam hari ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibu Dr. Atina Sofawati, SEMSI. Beliau merupakan dosen Departemen Ekonomi Islam di Universitas Airlangga dan juga merupakan alumni dari Sakinah Finance. Mari kita simak bersama paparan mengenai bagaimana merencanakan keuangan di setiap fase kehidupan agar tetap sesuai prinsip syariah. Kepada Ibu Dr. Atina Sofawati, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Gufita Anggraini selaku moderator acara Zoom sharing session Sakinah Finance pada hari ini 10 April 2026, masih Idul Fitri ya, bertepatan 22 Syawal Idul Fitri 1447 Hijriah, ada yang masih 21 Syawal 1447 Hijriah, masih suasana Idul Fitri ya. Saya mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Eh, Pertama-tama marilah kita ucapkan ya syukur kehadirat Allah SWT atas curahan rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita semua pada malam hari yang berkah ini, Jumat berkah, kita bisa bertemu, bertatap muka dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah SWT ya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada tauladan kita, uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabiin, hingga yaumil akhir. Kemudian eh, saya ucapkan juga ya, pertama-tama terima kasih kepada eh, founding fathers dan founding mothers ya dari Sakinah Finance, yaitu Ibu Profesor Dr. Murniati Muklisin atau kita kenal dengan Madam Ani, dan juga Pak Dr. Lutfian Tamani. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih eh, kepada para pengelola ya di Sakinah Finance yang sudah sangat eh, fokus sekali menyiapkan acara Jumat sharing session Sakinah Finance ini, eh, termasuk juga acara-acara sertifikasi yang saya juga pernah ikut di dalamnya dari Sakinah Finance. Ada Pak Agung, Bu Vita, Bu Askia, Bu Dila, dan semua Bapak Ibu yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya. Dan juga Bapak Ibu semua sekalian yang sudah berkenan hadir untuk sama-sama belajar ya pada malam hari ini. Saya pun juga masih belajar, jadi mungkin di sini sifatnya saya sharing apa yang saya pelajari, karena saya akademisi mungkin lebih banyak dari tataran akademisi ya, apa yang sudah saya sampaikan di mahasiswa di kampus. Jadi saya mencoba untuk memberanikan diri sharing di forum yang lebih luas di masyarakat ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang juga akademisi, mungkin praktisi, mungkin kita bisa sharing bersama-sama, belajar bersama-sama untuk menguatkan ya keilmuan di bidang Islamic Financial Planning sampai Wealth Management ini, karena juga sangat bisa diterapkan baik dalam tataran praktikal, baik untuk kita sendiri sebagai individu maupun kita share di masyarakat, maupun kalau kita sebagai dosen untuk penelitian juga ternyata bisa ya, bisa untuk Scopus dan sebagainya. Ya, saya flashback tadi belum salam ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam. asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua.
pada malam hari ini untuk kita sama-sama belajar di Jumat Berkah yang mulia ini 10 April 2026. Eh, Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator ya, Bu Guvita, saya Bu Atina dari Universitas Airlangga, Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ini sebenarnya bagian dari sehari-hari yang saya pelajari ya terkait dalam bidang keilmuan saya di bidang Islamic Finance and Banking, termasuk di dalamnya ada Islamic Financial Planning dan Islamic Wealth Management. Baik, mungkin kita segera memulai ya, karena sudah jam 8. Mungkin bisa minta tolong Agung, apakah saya share screen sendiri atau dipandu dari Sakinah Finance? Oke, ini. Share materi, coba saya share sebentar ya. Nah, ini saya coba share screen sendiri. Jadi materi kita, apa yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini adalah tentang siklus hidup finansial ya. Siklus hidup finansial dalam perspektif Islamic Wealth Management ya. Jadi ini perkenalan saya Bu Atina Swawati, sehari-hari sebagai dosen Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, di Jawa Timur ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih, nah ini. Dimulai dulu dari definisi ya. Jadi definisi siklus hidup finansial. Jadi kalau kita berbicara tentang siklus hidup ini sebenarnya tidak hanya di bidang finansial ya. Mungkin kalau kita lihat keseharian di industri itu kita kenal juga tentang life cycle produk ya, siklus hidup produk. Jadi suatu produk itu juga ada siklus hidupnya. Kalaupun kita bisnis kecil-kecilan pun ada siklusnya. Yang mulai dari kita dimulai dari zero ya, mengenalkan produk, kemudian kalau produk itu sudah bertumbuh, masa pertumbuhan, kemudian juga kematangan gitu ya, masa kematangan, kemudian kalau sudah matang, kalau tidak ada inovasi maka juga akan decline, akan menurun ya. Mungkin fenomena seperti beberapa merek produk ya, mungkin dulu ada mesin ketik ya, walaupun mereknya dulu Brother misalnya sudah terkenal, tapi sekarang karena sudah tidak bisa inovasi, sudah kalah dengan laptop, komputer, maka sudah decline, sudah nggak ada lagi. Nah, begitu juga dalam kehidupan manusia itu juga ada fasenya. Jadi siklus hidup finansial ini juga mirip ya, kurvanya itu dari apa, gambar grafiknya itu dari nol puncak terus ke bawah sama seperti siklus hidup produk itu ya. Jadi decline-nya ya kita mungkin pensiun dan akhir kehidupan itu decline-nya. Terus zero-nya dari masa kanak-kanak seperti itu. Jadi yang bersama ya. Jadi siklus hidup finansial ini kehidupan seseorang itu yang mempengaruhi pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dan tujuan keuangan mulai dari masa muda hingga tua. Jadi siklusnya dimulai dari kita masih mungkin bayi ya sampai kita tua ya. Kalau ukuran orang bekerja sudah pensiun ya sampai itu sampai sudah pensiun seperti itu. Nah, jadi siklus hidup finansial ini merupakan salah satu konsep yang menjadi bagian dari perencanaan keuangan. Jadi sebenarnya kalau dalam skop yang luas itu Islamic Wealth Management atau manajemen kekayaan Islam itu luas konsepnya gitu ya. Yang lebih luas kemudian di dalam Islamic Wealth Management itu ada Islamic Financial Planning ya, seperti itu. Nah, jadi dalam siklus hidup tersebut menggambarkan bahwa pada setiap tahapan kehidupan seorang itu akan membutuhkan strategi yang berbeda dari setiap tahapannya ya. Jadi dengan memahami siklus tersebut akan kita sadari pentingnya perencanaan keuangan itu dan bagaimana mengelola kekayaan itu dalam kehidupan kita ya. Karena kalau ditelah secara umum siklus kehidupan seseorang itu secara finansial
polanya hampir sama ya, yang dimulai dari anak-anak, kemudian dewasa, masa lajang, masa menikah atau berumah tangga, dan memiliki anak, ya, kemudian mapan berkarir sampai dengan masa persiapan pensiun. Itu siklusnya sama. Nah, seperti itu. Kemudian siklus hidup finansial itu adalah tahapan-tahapan yang dilalui seorang dalam pengelolaan keuangan seiring bertambahnya usia dan perubahan prioritas hidup ya. Dalam Islamic wealth management ya, ini tidak hanya berfokus pada akumulasi kekayaan materi gitu ya, tetapi juga pada kepatuhan terhadap syariah, halal haram gitu ya, tapi juga pemurnian harta, terutama zakat karena ini yang wajib karena rukun Islam ya, dan tujuan akhir mencapai keberkahan. Falah itu adalah keberkahan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, kemudian pada dasarnya siklus tersebut dapat kita jalani dengan berpedoman pada 6 prinsip ini. Yang pertama, memahami pendapatan yang diterima ya. Ya, arus kas kita masing-masing itu dari pendapatan ya. Kemudian yang kedua, menyisihkan uang pada simpanan, berinvestasi untuk masa depan, mengajukan dan menggunakan pinjaman dengan bijak, proteksi diri untuk keadaan darurat dan masa tua, dan juga belanja pendapatan secara terencana ya. Nah, sebenarnya ada secara umum itu ya, ini karena sudah banyak dibahas di jurnal-jurnal ya, bahkan Scopus ya, kalau kita sebagai akademisi. Itu ada 5 tahapan siklus kehidupan yang itu merupakan pilar-pilar dari Islamic Wealth Management. Tapi dari 5 itu dikerucutkan menjadi 3 ya. Tapi nanti ada bahasan saya yang 5 juga ya. Nah, yang tahapan pertama, yang 3 besar ya, 3 pilar besar dalam Islamic Wealth Management itu, yang pertama mengumpulkan kekayaan ya. Tahapan ini di mana seseorang setelah melewati masa anak-anak dan dewasa, umumnya setelah lulus SMA sudah dianggap dewasa, itu mulai mencari pekerjaan dan menghasilkan uang atau penghasilan ya. Dan dengan berjalannya waktu, orang tersebut mulai memiliki pekerjaan yang tetap ya, penghasilannya semakin mencukupi, kemudian menikah dan memiliki anak atau kita kenal dengan family formation atau pembentukan keluarga ya. Kalau kita mengacu kepada Rasulullah ya, Rasulullah usia balik ya mungkin usia belasan tahun sampai mungkin masih 15-14 sudah belajar mengembala kambing dari pamannya Abu Thalib. Tapi kemudian setelah usia 17 tahun sudah mulai syirkah ya, berdagang dengan Sayyidatina Khadijah, dan umur 25 tahun kan sudah menjadi pengusaha yang sukses itu ya. Nah, kemudian yang tahap kedua itu melipat gandakan atau meningkatkan kekayaan ya. Di sini seseorang memiliki pendapatan dan karir yang semakin meningkat, semakin mapan ya, sudah established gitu. Sehingga pada tahapan ini orang tersebut dapat melipat gandakan kekayaannya untuk kepentingan keluarganya di masa mendatang atau disebut pengembangan keluarga. Nah, yang ketiga itu mendistribusikan kekayaan ya. Di sini seseorang mulai mempersiapkan warisan apa yang nantinya dapat diberikan pada keturunan dan keluarganya ya. Nah, berikut ini adalah gambar siklus kehidupan keuangan. Ini sumbernya dari OJK ya. Nah, jadi sebenarnya gambaran siklus hidup keuangan itu seperti ini ya. Jadi ini dimulai dari ada umur-umurnya, kemudian masa-masanya ya, umurnya berapa-berapa ya, itu masanya dari ini sebenarnya dari usia 0 ya, dari masa usia balita ya. Ini apa mau di slideshow ya? Ini yang tapi tidak kelihatan ya. Nah, ini untuk siklus kehidupan ya dari 0 sampai 20, 20 sampai 30, 40 sampai 50, 50 sampai 60 ya. Jadi yang sumbu tegak itu, sumbunya itu penghasilan yang diharapkan, kemudian sumbu yang mendatar itu umur ya, umurnya dari 0 sampai 60 tahun. Nah, ini usia pensiun, biasanya pegawai negeri kan juga 60 tahun rata-rata untuk semua pegawai negeri, kemudian juga kalau di swasta juga rata-rata umur 60-an tahun juga. Jadi kemudian yang tahap di atas itu tiga pilar Islamic Wealth Management ya, mengumpulkan kekayaan, melibatkan dengan kekayaan dan mendistribusikan kekayaan gitu ya.
Jadi masa anak-anak dan dewasa itu dari umur 0 sampai 20 tahun, kemudian masa lajang itu ya 20 sampai mungkin 25 tahun ya. Kemudian 25 sampai 40-an 5 itu disebut masa pembentukan keluarga dan kemapanan berkarir atau penghasilan ya. Kemudian sekitar 50 sampai 60-an itu sudah masa tua, 50, 55, awal, ya. 60 ke atas itu sudah masa tua akhir. Nah, jadi untuk tahap pengumpulan kekayaan biasanya mulai usia 20 tahun ya. Mungkin 20 tahun sudah ada yang lulus SMA kalau tidak kuliah ya. Kalau kuliah mungkin kuliah sambil bekerja, mungkin setelah lulus kuliah rata-rata di S1 kecuali mungkin yang medis gitu ya. Mungkin lulus 23, dua sudah lulus S1 gitu. Jadi sudah mulai mengumpulkan kekayaan ya. Kemudian selanjutnya itu sudah ada tahapan melipat gandakan kekayaan seperti itu. Nah, jadi di setiap stage ini, tahapan ini juga ada produk keuangan yang sesuai ya. Jadi ada kalau di tahap pengumpulan kekayaan, ada tabungan, deposito, asuransi, dana pensiun, hutang, dan investasi. Itu sampai tahap melipat gandakan kekayaan ya. Kemudian baru ketika sudah masa tua awal, mendekati masa tua akhir itu sudah menyiapkan warisan seperti itu. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini terlalu Nah, kemudian hal-hal penting apa yang ada di setiap state tadi ya penjelasannya seperti ini. Ini adalah penjelasan dari siklus itu. Jadi masa anak-anak itu dari kelahiran ya. Jadi di sini belum bisa merencanakan keuangan kalau anak-anak. Jadi orang tua yang menyiapkan kebutuhan sandang dan pangannya gitu. Jadi karena masih bergantung kepada orang tua atau wali seperti itu. Nah, jadi di sini orang tua yang merencanakan keuangan kehidupan anak-anaknya. Jadi untuk anak TK sampai SMA itu produk keuangannya lebih bersifat yang aman ya. Maksudnya risikonya lebih rendah. Seperti tabungan, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan gitu ya. Kemudian kalau setelah dewasa atau sudah di universitas, produk keuangannya juga lebih kurang lebih sama ya. Tetap tabungan, deposito, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Jadi masih yang sifatnya saving tabungan ya. Jadi ini yang masih secara risiko aman ya, tapi secara return juga tetap menjanjikan seperti itu. Kemudian masa dewasa itu ada masa dewasa yang masih lajang dan yang sudah berkeluarga ya, sehingga ada perbedaan kebutuhan ya. Sehingga nanti kalau ada perencanaan-perencanaan keuangannya juga berbeda yang masih sendiri dan berkeluarga ya. Kemudian setelah masuk dunia kerja, jadi ketergantungannya sudah mulai lepas dari orang tua ya. Sehingga disinilah letak pentingnya mulai perencanaan keuangan secara mandiri ya untuk yang masa dewasa ya. Nah, kalau seorang muda biasanya ini toleransi terhadap risikonya itu lebih tinggi itu ya. Sehingga biasanya kan tipe orang dalam mencari apa hasil investasi dan risiko itu kan ada tiga sebenarnya ya. Jadi ada risk seeker mencari risiko, ada risk avoider menghindari risiko dan yang netral terhadap risiko. Biasanya kalau anak muda suka berinvestasi di yang hasilkan investasi yang hasilnya tinggi walaupun risikonya besar gitu ya. Karena masih muda, masih peluang bekerja yang lebih panjang seperti itu ya. Jadi biasanya lebih memilih investasi yang dari pasar modal. Misalnya ada saham syariah, sukuk, reksadana saham syariah seperti itu ya. Nah, kemudian juga hal-hal penting di balik kerja itu kebutuhan jangka pendek, dan membeli rumah itu ya. Kemudian di usia muda juga bisa milih instrumen investasi yang risikonya lebih tinggi ya, dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang ya. Dan produk asuransi kesehatannya adalah memilih asuransi syariah ya dan sebagainya. Kemudian tahapan produk keuangan dewasa lajang dan awal menikah ya. Jadi tahapannya itu mulai bekerja dan persiapan menikah ya. Jadi di sini produk keuangannya berupa tabungan, deposito, kredit perbankan dan atau pembiayaan ya. Juga asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, unit link, reksadana retail syariah, sukuk retail dan saham syariah. Nah, kemudian ini tahapan dan
keuangan dewasa setelah menikah dan memiliki anak ya. Jadi semakin kompleks, intinya semakin tua usia kita semakin kompleks kebutuhannya seperti itu ya. Jadi kalau saat awal menikah pendapatan masih relatif kecil dan pengeluaran sudah mulai ada ya untuk kebutuhan primer, sandang, pangan, papan ya seperti itu. Kemudian mungkin ada apa sudah mulai usaha pinjam uang ke bank dan sebagainya seperti itu ya. Nah, di sini perlu ada hitungan-hitungan yang tidak boleh lebih 30% dari total pendapatan ya. Kemudian di sini juga mulai penting karena sudah usia-usia semakin tua usia kan nanti mungkin risiko penyakit dan sebagainya semakin tinggi sehingga di usia dewasa ini juga perlu proteksi asuransi syariah seperti itu terutama untuk asuransi kesehatan dan sebagainya ya. Kemudian juga perlunya persiapan eh, dana di hari tua juga sudah mulai di masa dewasa awal ini ya. Nah, kemudian ketika sudah memiliki anak ada keputusan yang lebih kompleks lagi apakah keduanya bekerja atau tidak dan sebagainya ya. Nah, sehingga di sini juga produk keuangannya lebih berkembang lagi, mungkin seperti tabungan, deposito, reksadana, asuransi, unit link ya. Jadi portofolionya semakin atau sebaran investasinya semakin meluas seperti itu pilihan instrumen investasinya ya. Kemudian asuransi kesehatan ya, ini juga menjadi prioritas karena semakin tua semakin potensi terhadap risiko kesehatan juga semakin tinggi. Nah, kemudian tahapan masa menikah atau pembentukan keluarga ya, produk keuangannya ini tadi, ini mungkin belum saya ganti ya. Sebenarnya bukan obligasi. Kalau obligasi ini yang konvensional ya. Jadi gantinya adalah sukuk. Sukuk pun juga ada sukuk retail gitu ya. Kemudian bisa mulai melakukan dana pensiun ya. Nah, pensiun ini sekarang ada dua ya, ada DPLK, DPPK yang ada yang disediakan oleh lembaga tempat bekerjanya, kalau pegawai negeri ya pemerintah, kalau yang kerja di swasta ya di perusahaan swastanya. Kemudian kalau misalnya kita bukan pegawai negeri, bukan pemerintah ya mungkin kita mandiri swasta, wira swasta kita juga bisa melakukan dana pensiun secara mandiri di lembaga keuangan syariah, di perbankan syariah misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya pegawai negeri ya, jadi kita mengusahakan secara mandiri dana pensiun itu bisa melalui mekanisme yang ada di lembaga keuangan syariah seperti di perbankan syariah. Nah, ini masa kemapanan berkarir atau penghasilan ya, jadi intinya meneruskan produk keuangan sebelumnya ya. Nah, mungkin bisa ditambah yang fix aset, aset tetap, aset real seperti properti, logam mulia dan sebagainya. Nah, kemudian masa tua sebelum pensiun ya, jadi biasanya secara materi sudah mapan itu ya, eh, secara materi sudah mapan, jadi eh, sudah anak-anaknya sudah mapan ya, sudah eh, ada free ya, saya sudah tidak ada kewajiban-kewajiban yang lebih, kalaupun misalnya masih punya hutang biasanya dialihkan ke anaknya kalau ya, misalnya kalau pengusaha ya, kalau masih punya hutang akan dialihkan ke yang lebih muda, biasanya kalau pengusaha seperti itu, jadi yang diwariskan tidak hanya aset tapi juga hutangnya diwariskan ke anak-anaknya kalau misalnya itu seorang pengusaha ya. Nah, jadi produk keuangannya seperti tabungan, deposito, dan sebagainya. Di usia pensiun, memilih instrumen investasi risikonya lebih rendah. Jadi kalau yang masih muda tadi boleh memilih investasi yang risikonya lebih tinggi ya, seperti saham dan sebagainya. Tapi kalau sudah pensiun, sebaiknya yang risikonya rendah, seperti tabungan, deposito, seperti itu ya. Jadi di masa tua awal itu, tabungan, deposito, asuransi jiwa syariah, kesehatan syariah, reksadana, dana pensiun gitu ya. Jadi lebih porsinya keamanan dana dan potensi risiko dari investasi itu. Masa tua pensiun, masa tua dan masa pensiun ini intinya proteksi terhadap penyakit yang penting mungkin seperti asuransi-asuransi kesehatan gitu ya. Kemudian biasanya juga ada keinginan investasi lagi karena mungkin uangnya sudah berkumpul banyak begitu ya. Nah, ini saya kira ini sudah cukup untuk yang ini. Nah, sekarang kita membahas tentang apa itu definisi Islamic Wealth Management ya. Jadi Islamic Wealth Management itu adalah pengelolaan harta ya yang sesuai dengan syariat Islam ya atau Al-Quran ya dan Sunnah yang mencakup perolehan, perlindungan, pertumbuhan, distribusi dan penyucian harta seperti itu ya. Jadi di sini ada gambaran
lebih jelasnya apa tadi yang saya bahas banyak tadi sebenarnya seperti ini ya, Islamic Wealth Management. Itu sebenarnya tadi sudah saya bahas ya, tapi gambarannya seperti ini untuk memudahkan pemahaman. Nah, ini ibaratnya itu kayak arus listrik itu ya, itu kan arusnya itu kan tidak terputus loop itu ya. Jadi tidak terputus arusnya itu apa s- apa sirkular gitu, apa tidak terputus. Jadi lingkaran yang tidak terputus ya. Jadi Islamic Wealth Management itu ada 5 pilar ini ya, yang tadi eh, saling terkait di gambar sebelumnya. Jadi dimulai dari wealth creation dulu, jadi menciptakan kekayaan. Setelah kekayaan terkumpul, maka wealth accumulation, jadi kekayaan itu dikembangkan. Jadi kekayaan diciptakan, kita mungkin dengan bekerja dan sebagainya ya. Setelah kita bekerja menghasilkan uang, kita berusaha mengembangkan hasil eh, pendapatan kita itu tidak hanya ditabung, tapi mungkin juga kita ingin mengembangkan aset gitu ya. Mungkin kita punya lahan dibuat kos-kosan gitu ya, seperti itu. Itu kan asetnya dikembangkan ya. Dalam Islam sendiri kan yang dianjurkan tidak hanya menabung ya, tapi dengan investasi. Karena kalau hanya menabung itu atau sebanyak apapun tabungan itu nanti akan habis dimakan untuk kewajiban zakat dan mungkin kena inflasi. Tapi dalam Islam itu yang dianjurkan adalah investasi gitu ya. Seperti dalilnya ada di salah satu surat di Al-Qur'an ya. Jadi surat saya lupa surat apa Hasyr atau apa ya. Yang intinya bahwa kekayaan itu tidak boleh hanya berputar di kalangan orang tertentu saja, tapi harus eh, melebar ke semua halayak ya. Kalau dulu zamannya Pak Presiden Soeharto itu ada istilah yang namanya trickle down effect gitu ya. Jadi menetes ke bawah. Dulu banyak pertumbuhan ekonomi itu diharapkan dari para konglomerat ya, zaman era Orde Baru ya, dari konglomerat itu diharapkan pertumbuhannya bisa mengangkat masyarakat yang lebih banyak seperti itu. Nah, dalam Islam pun juga sudah ada di Al-Quran itu tidak boleh kekayaan berputar hanya di orang-orang tertentu saja, tapi harus ke masyarakat luas. Nah, dan ini adalah konsep investasi. Dalam investasi apa ada upgrading, upscaling dan sebagainya sehingga ada pertumbuhan, ada produktivitas ekonomi, dana tidak hanya mandek di bank seperti itu. Setelah akumulasi diakumulasi dengan salah satunya dengan investasi, investasinya tentunya harus yang sesuai syariah. Tidak boleh mengandung instrumen investasi atau tujuan investasi yang mengandung riba, maisir atau gambling dan horor atau ketidakpastian yang berlebihan ya. Kemudian setelah kekayaan dikumpulkan, diakumulasi, dikembangkan, maka wealth protection, kekayaan itu dilindungi gitu ya. Nah, dilindungi ini ya. Nah, ini kalau sesuai makhluk syariah kan ada hifdzul mal ya, menjaga harta ya. Menjaga harta, hifdzul mal, menjaga harta kita dengan apa? Dengan dilindungi. Salah satunya ya dengan yang umum adalah dengan asuransi, tentunya asuransi syariah. Asuransi syariah sendiri kan ada asuransi umum, ada asuransi jiwa ya. Asuransi umum itu lebih ke melindungi harta benda kita yang seperti aset-aset keuangan itu ya. Dan misalnya asuransi kebakaran dan sebagainya. Nah, sedangkan asuransi jiwa yang melindungi jiwa kita, kesehatan kita, ada asuransi kesehatan, asuransi pendidikan seperti itu. Nah, kemudian setelah kekayaan kita dilindungi, selanjutnya weight purification. Ya, itu harus dipurifikasi, harus dimurnikan, harus disucikan seperti itu kekayaan kita. Setelah kita semakin kaya, semakin terkumpul aset kita, ya setelah kita lindungi, maka kita pun harus melindungi. Ya, nantinya namanya ya hifdzin, menjaga agama kita dengan memurnikan kekayaan kita ya. Jadi kalau nisabnya orang yang punya harta itu kan eh, lebih berat dibanding yang orang yang tidak atau hartanya mungkin lebih sedikit ya karena yang ditanya dari mana harta itu kita peroleh. Setelah harta itu kita peroleh, bagaimana harta itu akan didaya gunakan ya, ditasarufkan, dibelanjakan di jalan apa. Jadi banyak pertanyaan seperti itu. Nah, weight purification ini kalau sesuai syariah Islam di rukun Islam ada kewajiban yaitu zakat ya. Nah, itu yang sifatnya wajib. Ya, setelah harta kita mencapai nisab ya, yaitu batas minimal kekayaan wajib dizakati ya, itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian kalau sudah dikeluarkan zakat, kita baru dengan yang charity yang sifatnya sukarela, yang sunnah itu ya, seperti wakaf, infak, sedekah itu sunnah. Jadi sebelum zakat kita tertunaikan, ya
Jangan wakaf dulu, jangan infak dulu, tapi harus zakat dulu yang diberikan. Zakat dan hutang ya, yang nomor satu ya. Kemudian setelah weight purification dimurnikan, nanti didistribusikan gitu ya, di kekayaan kita didistribusikan ya. Sebenarnya ada tiga bagaimana distribusi kekayaan dalam Islam itu ya. Yang nomor satu adalah warisan itu kepada ahli waris ya. Kemudian itu yang wajib gitu ya. Kemudian selain itu ada hibah, ada wasiat ya. Kalau hibah dan wasiat itu ya semua ada aturannya ya dalam Islam maupun dalam hukum positif negara kita. Ada aturan tidak boleh semua harta dihibahkan dan diwasiatkan, ya, mungkin sepertiga maksimal seperti itu. Nah, kemudian setelah didistribusikan, nah nanti akan kembali siklusnya itu ke wealth creation. Jadi kita itu seseorang itu bisa mendapatkan menciptakan kekayaan itu bisa dengan jalan yang pertama adalah memang bekerja sendiri gitu ya. Yang kedua ya mungkin mendapatkan warisan yang pasti ya. Kalau orang tuanya mempunyai harta yang banyak akan mendapatkan warisan atau mungkin bisa mendapatkan hibah atau wasiat seperti itu. Tapi ya eh, sebaiknya memang harus punya berdaya bisa usaha sendiri. Nah, selanjutnya ini namanya bed- ini jadi tahapan stage tadi ya. Jadi ini saya ambil dari ya ini dari jurnal ya. Jadi memang sebenarnya ini bisa untuk praktek maupun teoritis seperti ini. Jadi sangat bermanfaat sekali ilmu Islamic Financial Planning ini, Islamic Wealth Management, karena ini multidisiplin ya. Semua keilmuan ada di sini, baik ilmu waris, ilmu fikihnya, ilmu zakat, ilmu keuangan Islam, ilmu investasi, ilmu apa juga teks ya, pajak, ilmu investasi, ilmu asuransi, manajemen risiko semua ada di pembahasan Islamic Wealth Management ini. Nah, tadi penjelasan lebih rincinya dari tahapan tadi kalau wealth creation menciptakan kekayaan, prakteknya bagaimana? Jadi bekerja pada sektor yang halal, pendapatan dari bisnis sendiri atau perdagangan, kemudian kas atau kekayaan dari inheritance itu kan dari apa warisan ya. Nah, kalau akumulasi kekayaan itu dengan tabungan di bank ya, kemudian berinvestasi pada ini saham Islam ekuitas itu bisa saham gitu ya, sukuk atau investasi yang lain ya. Kemudian juga investasi yang ada di bank Islam ya. Kemudian untuk wealth protection itu prakteknya apa? Dengan takaful dengan asuransi Islam ya. Baik asuransi umum seperti asuransi kebakaran yang melindungi harta benda kita maupun yang melindungi jiwa kita, asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan. Kemudian Islamic Trust itu semacam apa model Ventura seperti itu ya. Kemudian juga manajemen risiko ya itu harus dalam wealth protection. Kemudian wealth purification atau memurnikan kekayaan ya. Kalau yang creation tadi menciptakan kekayaan, akumulasi itu mengembangkan kekayaan, protection melindungi kekayaan. Nah, purifikasi memurnikan kekayaan kita ya. Itu harus membayar zakat mal ya. Kemudian pendapatan yang non halal itu disedekahkan, tidak untuk dikonsumsi ya. Jadi untuk yang layanan publik gitu ya, yang tidak untuk dikonsumsi, dimakan ya. Dan juga memberikan sedekah. Tapi yang paling utama adalah zakat ya. Kemudian distribution mendistribusikan kekayaan yang pertama itu yang paling penting adalah ini faraid. Faraid itu ya warisan itu ya atau estate distribution. Nah, itu dilakukan setelah yang punya harta orang tuanya itu meninggal gitu ya. Terus juga hibah atau wasiat ya. Kemudian juga wakaf ya itu juga masuk ke distribution. Nah, jadi ini masih terkait penjelasan 5 pilar tadi ya. Jadi pilar utama manajemen kekayaan Islam itu ada 5 ya. Jadi perolehan harta, wealth generation, mencari rezeki dengan cara yang halal dan etis, akumulasi harta atau wealth accumulation, mengembangkan harta melalui investasi syariah yang produktif, perlindungan harta atau wealth preservation, mengelola risiko melalui asuransi syariah atau takaful, distribusi harta atau wealth distribution itu mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan merencanakan waris ya serta wakaf ya. Penyucian harta atau purification membersihkan harta melalui zakat dan memisahkan unsur non halal. Jadi unsur non halal itu ya interest atau bunga, kemudian atau riba, kemudian gambling atau maisir, kemudian ketidakpastian yang berlebihan atau gharar seperti itu. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan tadi ya ini
keterkaitan siklus hidup itu dengan 5 pilar Islamic Wealth Management ya. Jadi kalau untuk pembentukan kekayaan, fasenya itu masih usia muda atau masih awal karir, masih usia produktif. Nah, di sini karakternya fokus mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan atau bisnis. Keterkaitan dengan Islamic Wealth Management memastikan pendapatan diperoleh dari sumber halal, bebas riba, judi, dan ketidakpastian. Kemudian membangun cash flow yang sehat dengan mengatur, menata pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, akumulasi kekayaan atau wealth accumulation itu fase hidupnya usia produktif menengah atau puncak karir bisnis mungkin yang karirnya sudah mapan gitu ya. Karakternya penghasilannya sudah meningkat, tapi kebutuhannya juga meningkat ya. Nah, keterkaitannya apa dengan IBM itu? Jadi investasi dana ke instrumen yang syariah ya, suku reksadana syariah atau yang sektor real yang untuk bisnis jangka panjang misalnya kos-kosan atau sawah atau gedung atau mungkin punya sawah dibuat gedung ya sekarang kan juga banyak prospeknya ya orang punya sawah dibuat gedung atau lahan dibuat gedung gedungnya disewakan jadi pergudangan itu ya banyak yang sekarang juga punya bisnis seperti itu ya itu pasif income disewakan mungkin per tahun sudah berapa berapa ya. Jadi kalau amannya, kalau tidak bisa mengembangkan bisnis dalam bisnis yang berjalan, mungkin dengan passive income seperti itu, punya lahan, dibuat gedung, disewakan untuk pergudangan, ya, seperti itu. Kan banyak retail-retail itu sekarang seperti Indomaret, Alfamart itu tidak hanya di kota besar, hampir semua kota kabupaten itu ada, sehingga kebutuhan pergudangan pun yang juga besar ya. Mungkin di daerah-daerah masih banyak sawah dan sebagainya itu bisa dijadikan usaha untuk pergudangan disewakan. Nah, jadi tujuannya ini bukan sekedar perbanyak aset, tapi mengembangkannya dengan cara yang produktif dan halal. Ya. Kemudian tahap perlindungan kekayaan, jadi fasenya itu sepanjang usia produktif ya, ya 0 sampai 55 mungkin ya, bukan 0 ya, 20 sampai 55 tahun. Jadi terutama saat memiliki tanggungan keluarga. Ya. Jadi karakteristiknya fokusnya mengamankan aset dari risiko kehilangan atau penurunan nilai ya. Nah, tadi untuk risiko kehilangan misalnya kebakaran atau apa kan dengan asuransi tadi, asuransi kebakaran misalnya atau asuransi mobil gitu ya. Kalau untuk mobil. Nah, keterkaitannya apa dengan IWM menggunakan produk asuransi takaful atau syariah untuk melindungi ya, atau mencegah risiko kesehatan jiwa atau kerugian aset dan juga pentingnya menyiapkan dana darurat ya sebagai bantalan keuangan gitu ya. Itu kemudian tahap pemurnian kekayaan atau wealth purification itu fasenya sepanjang masa selama memiliki harta ya. Jadi sampai masa pensiun ya wajib dilakukan terus-menerus ya. Bahkan banyak orang yang setelah pensiun itu masih produktif ya. Mungkin awalnya jadi pegawai negeri bahkan pimpinan di sebuah institusi pegawai negeri. Tapi karena mungkin punya tidak mau nganggur ya, mungkin untuk mengatasi post-war syndrome dan sebagainya, mungkin dikembangkan ke bisnis ya, kembangkan bisnis. Jadi kadang malah juga semakin berjaya setelah pensiun gitu ya. Jadi justru kalau tidak digunakan untuk aktivitas itu malah kadang jadi sakit ya setelah pensiun. Tapi kalau untuk aktivitas positif, entah bisnis, entah aktif di sosial, kemasyarakatan itu malah akan lebih hidup. Maksudnya secara kesehatan juga lebih baik gitu ya. Karakternya mengeluarkan hak orang lain dari harta yang dimiliki, keterkaitannya membayar zakat, menyalurkan infak sedekah. Jadi intinya untuk pemurnian dengan ibadah. Eh, Tahap distribusi kekayaan, di sini tahap distribusi kekayaan itu fase hidupnya masa pensiun atau menjelang akhir hayat ya. Karakteristiknya fokus pada peralihan harta kepada ahli waris untuk tujuan sosial. Jadi di sini keterkaitannya IWM membuat perencanaan waris sesuai syariat atau faraid melakukan hibah ya. Hibah ini kalau waris itu setelah meninggal dibagikannya. Jadi orang tuanya meninggal. Kalau hibah itu pemberian saat masih hidup dan wasiat juga masih hidup maksimal itu sepertiga harta ya tidak boleh semuanya kepada pihak yang berhak. Mungkin kalau misalnya mengangkat anak itu kan tidak boleh mendapatkan warisan atau mengadopsi maka bisa disolusinya dengan hibah atau wasiat seperti itu atau mungkin punya cucu orang tua yang punya cucu yang sudah dianggap dirawat sejak kecil sudah seperti anak ragil gitu mungkin ya itu nanti kan dapatnya seperti mungkin dihibahkan atau diwasiat seperti itu. Kemudian mengoptimalkan wakaf untuk amal jariah ya. Jadi
mungkin wakaf masjid dan sebagainya yang mungkin lebih yang harta, kalau punya harta yang tidak bergerak. Nah, ini keterkaitan dari ini siklus. Ini ringkasannya seperti ini. Ini yang ringkasan secara ini. Jadi tadi kan ada tahap hidup ya, kemudian fokus finansialnya apa, kemudian pilar IBM-nya apa, seperti itu ya. Ini ringkasannya seperti ini. Nah, jadi tahap hidupnya kalau awal karir tadi fokus finansialnya mencari penghasilan ya, kemudian tadi pilar IWM-nya itu yang relevan with creation halal. Kemudian kalau yang produktif itu menabung dan investasi. Pilar IWM-nya itu wealth accumulation pada investasi syariah. Kalau sudah berkeluarga, fokus finansialnya keamanan aset. Pilar IBM-nya itu wealth protection atau takaful. Kalau sepanjang masa, fokus finansialnya kepatuhan agama. Pilar IBM-nya adalah wealth purification atau zakat. Kalau pensiun atau lanjut, fokus finansialnya adalah warisan dan amal. Pilar IBM-nya itu adalah wealth distribution seperti Paroed dan Wakaf. Ya. Nah, ini kalau secara Ibu, izin untuk waktu tinggal 5 menit lagi ya Bu ya. oh, Masya Nanti Allah, kita nggak terasa lanjut. ya. Maaf, maaf. Iya, nanti Iya, iya. kita lanjut dengan sesi tanya jawab ya Bu ya. Oh iya, ini saya scrolling aja ya. Ini mirip-mirip sebenarnya mirip sama yang tadi, cuma kadang ada tambahan-tambahan penjelasan begitu ya. Jadi ini keterkaitan siklus hidup finansial dan Islamic management. Jadi keterkaitannya apa? Karena sesuai judulnya ya. Jadi sebenarnya keduanya terletak pada penerapan prinsip syariah dalam setiap tahap kehidupan untuk memastikan kesejahteraan finansial dunia dan akhirat atau al-falah itu. Kemudian siklus hidup finansial yang dikelola dengan pendekatan Islamic Wealth Management itu memastikan bahwa harta tidak hanya berkembang secara finansial, tapi juga membawa keberkahan memenuhi tujuan makosid syariah, yaitu melindungi akal, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, ini siklus hidup finansial merupakan tahapan kehidupan manusia yang mempengaruhi kebutuhan keuangan, pendapatan, dan pengeluaran. Jadi keterkaitannya itu pada penerapan prinsip syariah. Jadi harus halal, adil, berkah di setiap tahapan tersebut untuk mencapai falah. Itu jadi intinya itu. Jadi makosid syariah, falah, harus sesuai halal thayyiban, sesuai syariah Islam seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan ya Islamic Wealth Management itu membimbing individu untuk mencapai falah atau keberhasilan kebahagiaan dengan memastikan seluruh tahapan hidup finansial berada dalam kerangka syariah ya. Jadi siklus hidup finansial rangkaian tahapan keuangan yang dilalui individu sepanjang hidupnya mulai dari masa akumulasi kekayaan hingga distribusi atau pewarisan. Kemudian juga merupakan pengelolaan kekayaan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil nilai aset, tapi juga mengetahui mematuhi prinsip syariah ya halal, tidak riba, gharar dan maisir untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat atau falah. Jadi sebenarnya intinya ini keterkaitannya itu ya. Jadi tahap dalam siklus finansial tidak hanya memberikan rasa aman secara materi, tapi juga memberikan keterangan batin ya dan keberkahan harta ya. Jadi siklus hidup finansial itu tahapan perkembangan keuangan individu di masa muda hingga tua. Kalau Islamic Wealth Management itu adalah pengelolaan kekayaan berbasis syariah yang mencakup perolehan, pengembangan, perlindungan, distribusi, dan penyucian harta. Nah, keterkaitan keduanya itu terletak pada penyesuaian strategi keuangan syariah di setiap tahapan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Jadi seperti itu yang coba mungkin masih ada tertanya ya saya. Intinya makosid syariah ya, hampir sama ya. Nah, jadi Islamic Wealth Management memastikan setiap fase siklus hidup finansial seorang Muslim berjalan sesuai prinsip syariah, sehingga harta yang diperoleh itu mendatangkan falah atau berkah, bahagia, sukses dunia akhirat. Ya, seperti itu. Nah, pilarnya ini
tidak fokus pada akumulasi kekayaan, tapi meliputi pencarian harta halal, penyucian harta, penjagaan harta, dan distribusi harta. Jadi dengan waris dan wasiat, kalau proteksi dengan asuransi, syariah, purifikasi, zakat, halal akuisisi, dan sebagainya. Ini mirip-mirip ya, cuma ada tambahan-tambahan materi, tambahan apa penjelasan rincian ya. Nah, jadi ini prinsip utama keterkaitan Islamic Wealth Management dalam siklus hidup ya. Jadi halal dan thayyib, perolehan dan penggunaan harta, zakat dan pajak pembersihan harta, investasi syariah untuk pertumbuhan harta, takaful atau asuransi syariah untuk perlindungan harta, waris dan wakaf untuk distribusi harta. Jadi dengan menerapkan Islamic Wealth Management, seorang muslim bertujuan mencapai kesejahteraan finansial tidak hanya di dunia tapi juga keberkahan di akhirat, yaitu berupa sakinah, berupa falah ya, bahagia dunia akhirat. Saya kira demikian pemaparan dari sharing dari saya terkait eh, apa materi yang berkaitan dengan keterkaitan siklus hidup finansial dan Islamic Wealth Management. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan jazakumullah khairan khatirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Masya Allah, ya. Masya Allah, jazakallah khairan. Ibu, pemaparan tadi sangat luar biasa ya. Terima kasih banyak Ibu Alhamdulillah. Tina. Tadi kita juga belajar bahwa ternyata setiap fase hidup, mulai dari lajang hingga tua, punya strategi syariahnya masing-masing ya Bu ya. Ya, Ya, ya ada tahapan-tahapannya. iya benar. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Mengingat waktu kita yang terbatas, saya akan membuka kesempatan untuk 3 orang penanya saja. Gak apa-apa ya Bu ya? Wah, silahkan panitia. Saya ikut panitia. Baik, Bapak dan Ibu boleh menggunakan fitur raise hand agar bisa dipilih pertanyaannya atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama dan pertanyaan. Boleh? Ada yang mau bertanya? Kalau mau berikan masukan juga boleh ya, tidak harus bertanya ya, atau sharing-sharing mungkin pengalaman sudah pernah menerapkan siklus tersebut mungkin ya. Saya kira pasti semua sudah menerapkan, cuma oh ternyata ini ada teorinya mungkin begitu ya. Saya kira Boleh, boleh, boleh. setiap orang sudah menerapkan masing-masing, cuma oh tahunya teorinya setelah mungkin kita baca buku dan juga ternyata ada teorinya, tidak sekedar diterapkan seperti itu. Monggo saya tutup dulu. Baik, Monggo ada yang silakan ingin mungkin bertanya atau mungkin tadi sharing-sharing atau sharing-sharing, monggo persilakan. atau langsung open mic aja, nggak apa-apa. Hmm, Ya, monggo Bapak Ibu, ya persilakan. Mungkin bisa sharing atau mungkin berbagi saran ya, tips ya, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberi saran? atau mungkin pengalaman ya. Yang sudah pernah dialami, bagaimana mungkin ada kendala-kendala kira-kira dalam penerapan-penerapan tadi. Saya kira secara teori seperti itu, tapi secara praktek saya kira semua ini ya, semua sudah melaksanakan ya hal tersebut ya, baik dalam tataran di fase kehidupannya masing-masing sejak masa awal ya, awal karir mungkin sampai eh, sudah masa ada yang sudah masa pensiun dan sebagainya gitu ya. Nah ini apa? Ini Oh, sebenarnya sudah
banyak dilakukan ya. Sebenarnya cuma cuma ini oh secara teori seperti ini gitu ya. Atau secara sistematikanya seperti ini kalau menurut apa ya yang sudah istilahnya itu mungkin dalam ranah yang mungkin mendekati dunia teoritis seperti itu. Jadi apa yang sebenarnya sudah dipraktek itu seperti itu dan mungkin sudah di apa ya secara teoritisnya juga sudah sesuai sebenarnya seperti itu. Wah, ini ada dari Cep Wildan. Boleh? Monggo, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Bu. wabarakatuh. Selamat Saya tadi malam. eh, kurang mencermati ya, Bu. Saya ingin nanya aja Iya, nih. Gini, kan kalau saya itu kan di swasta ya, Bu ya, kerjanya. iya. Jadi mungkin tidak akan mendapatkan dana pensiun. Ini Oh, iya. bagaimana kalau misalkan minta saran ya dari Ibu. Ke depannya nanti kalau misalkan saya sudah di masa pensiun kan kalau di masa pensiun itu 56 tahun ya 55 tahun Iya, gitu sampai supaya 60 ya, Pak. ya sampai 60 supaya kayak yang tadi Ibu bilang kalau misalkan udah tua itu ada yang sebagian stres gitu ada yang sebagian juga mendapatkan kebahagiaan dikarenakan yang tadi Iya, ada yang masa mendapatkan tuanya bahagia, ada yang tidak ya. gitu, Pak. Ya gitu. Itu gimana Bu saran dari Ibu ini yang keadaan seperti saya yang tidak punya apa yang tidak akan mendapatkan dana pensiun itu. Iya, iya, baik, Pak. Tadi terima kasih dengan Bapak, siapa tadi, Pak Cep Sepilda. Ya, Wildan, ya. Dari mana, Bapak? di Kalau boleh Cianjur, tahu. Cianjur. Oh, dari Cianjur, Jawa Barat nih, Bapak. Hmm. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah sempat saya singgung ya terkait pensiun tadi, Bapak. Jadi mungkin sekarang tidak harus kita menunggu usia tua dulu baru pensiun tidak atau menyiapkan dana pensiun tidak. Tapi justru tadi kalau dari tahapan siklus tadi di awal masa usia produktif ya. Yang bisa dimulai dari usia 20 tahunan ketika sudah dapat pekerjaan itu sudah mulai menyisihkan dana untuk persiapan hari tua. Dalam hal itu pensiun ya. Nah, sekarang lebih mudah ya. Di negara kita sudah ada yang namanya DPPK dan DPLK ya. Dana kalau DPLK itu dana pensiun lembaga keuangan syariah ya. Jadi lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah itu sudah menyediakan produk-produk yang ada skemanya untuk membuat dana pensiun yang secara mandiri. Jadi yang ini tidak harus menjadi pegawai negeri baru punya pensiun, tidak harus menjadi pegawai di perusahaan swasta harus punya pensiun, tidak. Jadi misalnya kita ibu rumah tangga pun, kita punya usaha mandiri, wira swasta pun bisa kita menciptakan uang pensiun sendiri. Jadi tidak perlu harus kita bekerja di institusi lain, tapi kita bekerja mandiri pun bisa kita membuat dana pensiun sendiri melalui perencanaan pensiun secara mandiri kita melalui lembaga keuangan syariah ya terutama yang mungkin lebih mudah adalah perbankan syariah. Di lembaga perbankan syariah sudah ada produk-produk yang tentang dana pensiun syariah ya. Terus ada satu lagi DPPK, dana pensiun pemberi kerja ya. Ini kalau konteksnya pegawai negeri ASN, nah itu kan pemerintah ya. Jadi kan misalnya saya kan dosen pegawai negeri gitu ya di Universitas Erlangga. Jadi otomatis memang ada pensiun insya Allah nanti ya. Dan memang kita sudah kayaknya setiap bulan itu sudah ada pemotongan untuk pensiun itu. Mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin kalau di perusahaan swasta gitu ya, nah itu biasanya ada gitu juga begitu, ada juga ya. Dan juga ada beberapa institusi, mungkin seperti beberapa universitas itu, tapi yang swasta ya, itu juga menyelenggarakan di BPK ya. Jadi misalnya dosennya tidak di universitas negeri, tapi di universitas swasta, tapi juga menyelenggarakan mekanisme untuk dana pensiun ini. Seperti itu, Bapak. Jadi mungkin ibaratnya seperti menabung begitu ya kalau di DPLK. Oh, Jadi misalnya Bapak tidak bekerja di kantor, mungkin bukan pegawai negeri atau tidak di perusahaan, mungkin bisa melalui mekanisme yang DPLK, dana pensiun lembaga kerja. Jadi di ini di lembaga keuangan syariah, mungkin Bapak bisa mengunjungi salah satu bank syariah yang ada di kota Bapak ya. Mungkin coba tanya-tanya produk untuk dana pensiun apa misalnya. Mungkin ini sifatnya untuk kayak tabungan seperti itu.
Apakah sudah jelas, Bapak? Iya Bu, terima kasih. Jadi Seperti itu. harus ini ya. Mungkin kalau misalkan Oke, jadi saya baru baru dengar kalau di bank itu ada yang kayak gitu ya. iya, Soalnya saya agak berarti gaul mungkin Bu, perlu agak anu gaul lagi. di Jadi bank. kalau ke bank perlu tanya-tanyanya lebih meluas, tidak hanya produk tabungan atau deposito, mungkin bisa ditanyakan produknya yang lebih luas. Tadi saya menyampaikan juga tentang tadi ada sukuk gitu Bapak ya. Sukuk itu juga di bank syariah tertentu itu juga menjadi agen penjualan sukuk ya. Sukuk itu untuk investasi tapi yang lebih aman ya. Jadi kalau dari risikonya itu yang paling rendah itu kan tabungan, kemudian agak tinggi lagi deposito, lebih tinggi lagi sukuk dan paling tinggi itu saham. Saham terus reksadana itu paling tinggi ya. Nah, itu cocoknya kalau saham reksadana itu cocoknya yang muda-muda, yang masih masa kerjanya panjang, masih usia produktif. Tapi kalau sudah mendekati masa pensiun ya lebih baik tabungan, deposito, mentok-mentoknya mungkin sukuk. Nah, sukuk itu kalau dulu agak mahal ya iuran awalnya, tapi sekarang mungkin sudah lebih ringan gitu ya. Jadi ibu rumah tangga pun, mahasiswa pun bisa gitu ya. Karena sebenarnya Islamic Wealth Management ini atau manajemen kekayaan Islam itu tidak hanya untuk yang penghasilannya sangat tinggi ya, tapi untuk semua lapisan penghasilan bisa menerapkan teori ini, mengaplikasikan dalam praktek, dan juga bukan hanya untuk yang Muslim, sebenarnya yang non Muslim pun juga bisa menerapkan gitu ya investasi syariah ini karena secara nilai itu tidak bertentangan ya karena dalam konsep dunia atau negara barat pun ada namanya investasi yang beretika ya. Investasi beretika itu misalnya tidak boleh ada polusi gitu dan sebagainya dan tentang ekonomi hijau ya kayak gitu itu kan sesuai juga syariah Islam. Jadi konsep-konsep beretika, investasi bertanggung jawab atau social responsible seperti itu. Ya, jadi boleh tadi, jadi nanti bisa ditanyakan ke bank syariah, ada produk sukuk, ada tabungan, deposito, mungkin dana pensiun juga, karena ini dana pensiun juga sudah ada fatwanya DSN MUI yang DPLK juga ini Bapak. Ya, Demikian terima Bapak kasih Bu. Cetmildan, Ya, ya apakah terima kasih sudah Bu. jelas? Ya, Mudah-mudahan Insya ini Allah Bu, bisa, Insya Allah. bisa segera dimulai merencanakan dana pensiun mandiri di bank Iya. syariah di terdekat, nggih, Bapak. Nggih. Iya, biasanya kalau bank itu kan pendidikan aja yang ditawarkan ya, pendidikan Iya, dari mulai SD sampai kuliah gitu. Nanti ada dana itunya mungkin. Biasanya gitu saya gitu kalau dana iya. pensiun saya kurang ini ya Berarti jarang-jarang ini nanya. masukan untuk bank syariah agar lebih apa literasi apa edukasi apa pemasarannya produknya harus lebih diperluas ke masyarakat nih karena ternyata yang dikenal hanya produk tabungan dan nggih Bapak nggih ternyata ya masyarakat belum mengenal semua produk perbankan ternyata ya. Jadi Iya. yang masih dikenal ternyata tabungan saja nggih. Mungkin tabungan deposito tapi yang lain-lain seperti sukuk dana pensiun mungkin belum banyak dikenalkan gitu ya. Iya, jarang disentuh, jarang Iya, karena dipromosikan mungkin gitu. yang punya kesadaran ingin menciptakan apa kemandirian dana pensiun tidak banyak seperti Bapak mungkin ya. Jadi mungkin mayoritas Mungkin kalau pegawai yang lain negeri atau kebanyakan di di ASN kantoran atau ya. di perusahaan gitu ya. Oke. Bu. Oke, mungkin nanti Iya, kalau Bapak berhasil bisa menjadi percontohan nih Bapak yang bisa punya semangat menyelenggarakan dana pensiun mandiri. iya, Oke, terima Bapak. kasih Bu. Oke, Iya, terima terima kasih kasih. kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di Apakah sini ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang di chat ya, di ditulis chat di ya, chat tadi Ibu. kayaknya. Nggih, ada Bu. Mungkin siapa? Oh, tadi ada oh, saham dalam Islam. Oh, materi boleh. Mungkin panitia boleh nggih membantu membagikan. Boleh. Free Pak Pak Agung, Bu Vita, boleh monggo kalau ada peserta yang minta materinya boleh dibagikan. Nggih. Ini untuk kalau saham dalam Islam boleh apa tidak ya. Jadi saham itu boleh dalam Islam Ibu ya. Tapi sahamnya bukan yang saham istimewa ya. Saham istimewa itu kalau dalam istilah kuliahan namanya saham preferen atau saham istimewa. Yang tidak boleh itu. Tapi kalau saham biasa itu boleh ya. Yang tidak boleh itu saham istimewa karena saham istimewa itu jadi tadi saya jelaskan, saya sampaikan bahwa dalam memilih eh, produk
keuangan untuk tabungan atau investasi itu yang tidak boleh tadi patokannya tidak harus halal. Halal itu apa? Patokannya harus bebas riba, bebas bunga, kemudian bebas maisir. Maisir itu gambling. Seperti gambling itu seperti kayak judi gitu, gitu Bapak Ibu. Nah, itu biasanya yang sering itu terjadi kalau kayak di asuransi. Di asuransi konvensional itu kan unsur gamblingnya itu tinggi gitu ya. Kalau di asuransi syariah kan tidak boleh. Jadi ya seperti itu. Nah, itu jadi kalau saham itu akadnya bisa akad mudharabah bagi hasil gitu ya, atau ada akad khusus namanya akad musahamah. Nah, kalau saham biasa itu, kalau saham itu kan investasi. Investasi itu sifatnya kan tidak pasti. Tidak pasti artinya apa ya? Oke, kalau kita punya uang 1 juta, kita investasikan di peternakan ayam, belum tentu itu akan berhasil. Itu sifat alami dari investasi. Kalau kita punya peternakan atau mungkin sawah ya, dengan adanya uncertainty musim seperti ini harusnya kita sudah masuk kemarau ya, April. Tapi ternyata masih sering hujan juga. Jadi mungkin bagi petani mungkin seharusnya sudah musim kemarau, apa mungkin harusnya tanam apa kan bingung ya. Kalau kemarau mungkin bisa tanam jagung, palawija, tapi ternyata hujan terus. Jadi akhirnya padi. Jadi sekarang itu kan seperti sawah sering 1 tahun itu padi terus gitu ya. Jarang ketemu palawija. Mungkin palawija yang di dataran tinggi, pegunungan itu baru bisa palawija yang curah hujannya tidak terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Tadi saham itu boleh untuk saham yang syariah. Yang tidak boleh saham yang preferen atau saham istimewa. Kenapa saham istimewa tidak boleh? Karena saham istimewa itu punya ini apa ya? Sifat yang penghasilannya itu pasti, ya itu. Kalau sifat penghasilannya pasti itu sama seperti bunga, ya. Makanya itu dilarang. Padahal sifat investasi itu tidak pasti hasilnya, pasti ada risiko. Tapi kalau dengan saham istimewa itu tetap menghasilkan apa imbal hasil atau return atau tingkat kembalian investasi yang pasti, ya. Karena eh, ini disebut dengan bunga, ya. Seperti itu yang tidak boleh. Nah, kalau saham biasa itu masih ada investasi yang sifatnya itu tidak pasti, sehingga kemungkinan ada risiko, kemungkinan ada untung. Nah, ini boleh. Jadi kalau orang itu punya investasi di saham, dia itu bisa dapat 2 keuntungan ya. Yang pertama, keuntungan dari investasinya itu namanya dividen, disebut dividen. Jadi kalau kita misalnya, nah, terus yang kedua namanya capital gain. Capital gain itu jadi misalnya kita memegang saham itu berapa waktu ya, kurun waktu tertentu ya, mungkin selisih harganya itu yang itu akan mendapatkan keuntungannya. Kalau dividennya sebenarnya tidak dipermasalahkan secara syariah, tapi yang capital gain. Jadi ini yang masuk dalam tadi maisir atau gambling dan juga uncertainty ketidakpastian itu yang di capital gain-nya ini, selisih penghasilan pendapatan dari capital gain ini bisa dimainkan untuk misalnya manipulasi untuk apa ya istilahnya untuk yang praktek perdagangan yang tidak sesuai syariah, intinya seperti itu. Nah, kemudian saham yang tidak boleh juga itu kalau kita misalnya investasi di saham perusahaan yang itu kan ada fatwa di BSN-nya ya. Jadi yang saham-saham di apa sektor-sektor yang non halal. Yang non halal itu misalnya yang mengandung apa makanan tidak halal, unsur tidak halal seperti mungkin perusahaan Homer ya. Ya, dulu seperti Berbintang itu masuk dalam industri food and beverage ya. Jadi kalau di pasar modal itu kan ada industri makanan, minuman, ada industri pertambangan ya. Misalnya perusahaan-perusahaan batu bara itu kan maksudnya di industri pertambangan. Kalau farmasi itu masuknya di industri farmasi seperti Kimia Farma yang masuk. Nah, dulu waktu zaman COVID sahamnya bagus nilainya di saham industri farmasi seperti itu. Nah, kemudian seperti di industri food and beverage, makanan minuman, dulu ada PT Berbintang itu masuk zaman dulu. Tapi saya nggak tahu sekarang belum ngecek lagi. Nah, itu kita nggak boleh kalau investasinya di PT Berbintang gitu ya. Jadi seperti itu. Yang boleh ya sektor-sektor yang halal ya, yang mungkin seperti industri farmasi, industri pertambangan itu kan banyak. Jadi memilih
industri yang halal, yang tidak, kemudian yang pornografi juga nggak boleh. Jadi sudah diatur oleh fatwa DSN MUI juga di Bank Syariah Nasional. Investasi yang halal apa saja industrinya, yang tidak halal apa ya. Terus kalau perusahaannya hutangnya juga melampaui berapa persen kan ada aturannya dari fatwa DSN, yaitu juga tidak diperbolehkan. Jadi intinya boleh saham ya. Jadi tapi harus itu tadi si sektor yang halal, industri yang halal. Nah, dan sahamnya bukan saham istimewa gitu. Mungkin yang aman ya kita lebih ke apa dividen saja. Jadi dividen itu ya sesuai masa jatuh tempo gitu. Jadi perusahaan itu kan bagi keuntungan jadi dua. Yang satu labanya itu ditahan untuk operasional bisnis, yang sebagian lagi labanya itu dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tadi, dan itu boleh. Yang nggak boleh capital gain. Capital gain itu misalnya harusnya dipegang saham itu sampai setahun, tapi ternyata belum sampai setahun kok ada penawaran yang bagus dijual ya. Mungkin ada selisih laba yang tinggi gitu. Ada lagi? Tapi masih saham ya? Mungkin ada lagi Bapak Ibu apa tadi? Tadi Oh ini prioritas keuangan. Ini dari Ibu yang saham tadi dari Ibu Lestari. Apakah Ibu Lestari sudah apa bisa jelas dari pembahasan saya? Waalaikumsalam. Insya Allah Ibu Bu. Lestari? Oke. Ya monggo Bu, ini Hmm. kalau mau Ya, Mak. saham itu kan bisa ya, kan di Dana Reksa, di apa sekarang kan mudah ya, kan IDX mungkin di mana Ibu, mungkin di kota-kota besar sudah ada ya bursa efek gitu ya, atau di kayak apa Dana Reksa dan sebagainya. Selanjutnya dari Ibu, Ibu, baik, Ibu mungkin Pak Agung, udah Pak Agung. ya pertanyaannya. Ya, monggo yang mana ini yang didahulukan? Mungkin sudah Bu. Pak Tarmidi. Tarmidi mau Oke, Eh, silakan Pak Tarmidi. mungkin dicukupkan saja ya Bu ya, karena waktu udah mau setengah Oh, 10 juga. ini masih ada satu dari Pak, siapa itu? Pak Agung Sakinah Finance. Saya jawab Oh, dulu Bang ya. Agung. Gimana Bang Pak Agung? Agung ya. Ibu izin Pak Agung Sakinah Finance bertanya. Nah, ini Ibu izin bertanya apa prioritas keuangan utama bagi keluarga baru dalam tahap awal siklus hidup finansial. Saya sharekin aja ya. Nanti sudah saya jelaskan agar lebih jelas. Ini Pak Agung ini kan Pak Agung masih keluarga baru ini ya. Iya, Bu. Oke. Yang mana tadi ya? Tadi ada Pak Agung. Terlalu banyak slide jadi bingung. Boleh dipelajari. Tadi sudah di-share ya, Bapak Ibu. Monggo ini saya juga mengambil dari berbagai sumber. Jadi ya saya menyebarkan ya biar ilmunya juga berkah dari semua pihak. Ini tahapan nih masa menikah ya. Ini masih nih ya, masa Pak Agung ya. Masa menikah atau pembentukan keluarga ya. Jadi apa aja ya? Eh, yang diperlukan ya coba. Ini masa menikah atau pembentukan keluarga, produk tabungan keuangannya, tabungan deposito kredit perbankan, eh, pembiayaan untuk dana pernikahan, sudah ya pernikahannya, kredit pembiayaan kendaraan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan untuk anak, unit link ya, unit link ini juga ada di Bank Syariah ya. Kemudian reksadana retail, nah ini bukan obligasi tapi sukuk ya, diganti sukuk retail, saham syariah. Nah, dana pensiun ya, mungkin Sakinah Finance memberikan dana pensiun melalui ini apa tidak? Mungkin lembaga keuangan syariah tuh seperti itu. Terus tadi ada poin-poinnya apa gitu ya di masa ini masa menikah ya tahapan ini keuangan dewasa menikah dan memiliki anak. Ya kan, oh sudah menikah ya. Jadi menikah ini tahapan dan produk keuangan dewasa lajang dan awal menikah ya. Mulai bekerja dan persiapan menikah, produk keuangannya ini tabungan, deposito,
pembiayaan di perbankan, pembiayaan untuk dana pernikahan, kendaraan, asuransi jiwa syariah dan sebagainya tadi ya. Asuransi kesehatan, unit link syariah, reksadana retail syariah, sukuk retail, saham syariah ya. Kemudian tahapan dan produk keuangan dewasa menikah dan memiliki anak ya. Jadi di sini saat menikah dan memiliki anak ya, pendapatannya kan mungkin belum masih mengumpulkan begitu. Sementara itu pengeluarannya semakin meningkat ya, seperti cicilan rumah, kendaraan sudah mulai diperlukan sehingga suami dan istri biasanya harus bekerja ya. Nah, di sini pada waktu seorang mulai ini mungkin ada keinginan untuk pinjam ke bank syariah ya. Kalau pinjam pun di bank syariah ya. Jadi bisa memanfaatkan lembaga pembiayaan, perlu diperhatikan aturan umum yang berlaku, yaitu besaran total cicilan dari pinjaman sebaiknya tidak melebihi 30% dari total pendapatan seseorang atau pendapatan keluarga atau jumlah pendapatan suami dan istri. Aturannya tidak boleh lebih dari 30% kalau mau bayar cicilan pinjaman. Nah, tahap ini proteksi asuransi jiwa disarankan keuangan keluarga bergantung pada suami dan istri. Jadi kalau terjadi salah satu apa pada keduanya akan berdampak bagi keuangan keluarga ya. Yang perlu dipikirkan juga menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk dana di hari tua. Nah, sebab apabila persiapan hari tua dilakukan sejak dini, maka beban penyisihan per bulannya itu tidak terlalu berat bila dibandingkan kalau setelah mendekati pensiun baru menyiapkan dana tersebut ya. Nah, kemudian ketika masa menikah telah memiliki anak, banyak keputusan penting ya oleh suami istri. Jadi apakah yang bekerja dua-duanya berkarir atau yang ibunya berhenti bekerja untuk mengasuh anak ya. Kalau misalnya ibu harus bekerja, harus ada pengeluaran tambahan untuk pengasuh ya. Apabila ibu tidak bekerja maka beban suami juga lebih besar ya karena ketergantungan kepada suami meningkat sehingga asuransi perlindungan penggantian pendapatan ada atau income protection insurance diperlukan. Jadi kebutuhan yang lain masa menikah dan anak itu persiapan dana pendidikan anak ya. Nah, ini pentingnya asuransi pendidikan ya. Di asuransi jiwa, masuk asuransi jiwa. Nah, di sini menyisihkan sebagian penghasilan sambil tetap menjaga gaya hidup dari pengeluaran sehari-hari yang sedang tinggi ya. Nah, produk keuangannya ada tabungan tadi ya, kemudian deposito bank syariah, reksadana. Reksadana ini kan campuran dari saham ya, dan asuransi unit link. Kalau unit link ini campuran ya, jadi campuran antara asuransi dan eh, apa produk bank syariah. Jadi ada bank insurance, ada unit link. Jadi ada tabungan yang punya manfaat asuransi. Nah, ada asuransi yang punya manfaat tabungan seperti itu ya. Ini sudah ada juga insya Allah di bank syariah produk-produk eh, eh, tabungan yang juga punya manfaat asuransi. Mungkin ini lebih ringkas ya. Kalau mungkin kita masih mungkin dananya biar tidak sendiri-sendiri berat. Kalau asuransi sendiri, tabungan sendiri. Kalau mungkin ingin mendapatkan manfaat yang ganda dari satu produk, mungkin bisa bank insurance atau unit link ini. Jadi bisa memperoleh manfaat tabungan sekaligus manfaat asuransi gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kalau kita memilih istilahnya nabung atau investasi itu memang tidak satu aset, tapi berbeda-beda ya. Kita di bank ada tabungan juga, ada dana pensiun juga. Mungkin kalau punya uang lebih, mungkin beli sukuk ya. Mungkin kalau saham, kalau kita belum paham ilmu investasi, mungkin jangan dulu karena risikonya besar. Mungkin kalau masih ingin aman, kita belum karena harus ada hitung-hitungan kalau saham itu ya. Yang lebih aman eh, ke sukuk ya. Sukuk itu sebenarnya seperti mirip saham, tapi sifatnya itu apa ya bukan obligasi tapi kadang disamakan obligasi bukan surat hutang juga itu sukuk itu instrumen khas asli milik umat Islam istilahnya sendiri dari bahasa Arab dari sak yang artinya surat ya surat jadi memang instrumen asli miliknya umat Islam itu sukuk itu jadi itu sukuk itu lebih tinggi risikonya dibanding tabungan dan deposito tapi imbal hasilnya atau benefitnya manfaat keuangannya itu lebih tinggi dibandingkan tabungan dan deposito gitu ya. Jadi kalau masih kita di tabungan, deposito dan sukuk itu aman. Kalaupun negaranya itu bangkrut, dilikuidasi, itu tetap aman ya. Kalau di tabungan, deposito kan dijamin lembaga penjamin simpanan. Kalau sukuk pun, sukuk dan obligasi itu kalau negaranya bangkrut itu kalau kalau perusahaan kan dilikuidasi. Kalau sampai negaranya dilikuidasi ya karena beban utangnya tinggi, akhirnya kolaps bisa saja kan. Nah itu
pemilik sukuk, tabungan, dan deposito dilindungi, dananya masih dikembalikan. Tapi kalau seperti saham, reksadana yang sifatnya di pasar modal itu tidak dilindungi. Jadi kalau negara bangkrut, investor saham, pemegang saham itu nggak dapat perlindungan, nggak dapat perlindungan nasabah saham seperti itu. Jadi itu. Jadi di usia menikah ya, instrumen investasinya itu risikonya boleh lebih tinggi dengan deposito bank atau campuran investasi yang berisi saham, syariah, kemudian sukuk gitu ya. Nah, produk asuransi kesehatan diperlukan dengan menuanya usia, risiko penyakit kritis lebih besar. Jadi usia 40 tahun itu kan penyakit-penyakit ya, kolesterol mulai tinggi, gula mulai tinggi, semua kan mulai tinggi-tinggi ya, karena sudah penumpukan dari akumulasi bertahun-tahun ya. Nah, kalau produk asuransi kematian ini mungkin masih perbedaan pendapat ya di antara ulama. Jadi jiwa syariah itu yang boleh ya, yang tidak ada perbedaan itu ya untuk kesehatan dan pendidikan. Tapi kalau yang kematian ini sepertinya masih menjadi kurang apa ya secara di apa secara fikihnya juga masih ada khilafiyah gitu ya, boleh apa tidak seperti itu. Nah, itu mungkin ada lagi apa tidak ya Pak Agung. Nah, tahapannya di masa menikah membentukkan keluarga, produk keuangannya itu adalah ini, ini yang ringkasannya seperti ini. Tabungan, kemudian deposito, kemudian kredit perbankan ya, eh, kemudian apalagi itu, dan apa? Istilahnya pembiayaan ya, pembiayaan atau istilahnya bukan kredit kalau dalam syariah itu ya, tapi pembiayaan ya. Pembiayaan untuk dana pernikahan, kendaraan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, pendidikan anak, unit link tadi, reksadana syariah, jangan obligasi tapi sukuk, ini diganti sukuk dan saham syariah. Nah, kemudian juga sudah bisa menyiapkan dana pensiun, ya. Apakah mau menyelenggarakan sendiri ya, seperti Bapak Cecep tadi ya, di lembaga keuangan syariah, ataukah mungkin di tempat kerjanya sudah disediakan mekanisme pemberian dana pensiun, sudah dikoordinir seperti itu. Mungkin itu, ini kalau yang kemapanan ya, kalau sudah berkarir, jadi meneruskan produk yang itu tadi ya, yang sama ya, mungkin ditambah lagi properti gitu ya, mungkin emas ya, kalau emas kan juga relatif stabil nilainya, karena emas itu menyimpan nilai, ya, properti ya mungkin kalau punya lahan ya untuk kos-kosan boleh kalau di kota besar, kalau mungkin di daerah mungkin kalau punya sawah bisa dibuat gudang untuk disewakan ke Indomaret, Alfamaret atau retail yang lain atau mungkin yang lain yang sifatnya aset tetap ya, aset bukan. Jadi kalau bisa kan mix investasi di aset tetap seperti yang gedung-gedung, tanah ya dan investasi di apa di aset keuangan seperti tabungan, deposito, sukuk, saham dan sebagainya. Mungkin itu Pak Agung masih ini ya Ya, ini insya ya Allah intinya. cukup Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Agung pertanyaannya. Mudah-mudahan Masya Allah. lancar merencanakan tahapan-tahapan ya. Jadi ya intinya mungkin Mau sampaikan keistiqomahan tadi. ya. Istiqomah insya Allah. Makasih banyak Bu ya. Keistiqomahan tiap tahapan itu ya. Ya itu tinggal ya Iya. ini ya teorinya seperti itu ya. Tapi mungkin prakteknya itu mungkin yang Iya. apa ya prakteknya yang perlu kedisiplinan dan istiqomah itu tadi ya. Jadi eh, ya mudah-mudahan kita nggak besar pasak dari tiang, mungkin itu aja ya. Mungkin saya teori bisa ya, tapi mungkin menerapkannya pun juga pasti sulit ya. Karena kadang, ya itu, karena kita itu antara demand, apa need and want itu loh Pak ya. Keinginan Ya. dan kebutuhan. Kadang kita lapar mata, padahal perutnya nggak lapar gitu ya. Oh, ada tarikan-tarikan apa. Nah, kalau seperti di istilah marketing itu apa? Kalau kita di mall apa ada impulse buying ya. Jadi membeli sesuatu yang itu tidak kita rencanakan dari rumah ya. Tapi ternyata kita beli dan itu mungkin lebih besar anggarannya. Jadi kadang ada musik apa ya itu kita baper ikutan terus beli apa itu ya. Itu kan sering ya seperti itu. Mungkin impulse buying, mungkin ada diskon besar atau apa seakan-akan besar itu. Terus kita tertarik ya. Kadang mungkin itu yang membuat pengeluaran kita membengkak. Jadi mungkin jalan-jalan di mall apa terus impulse buying itu ya membeli sesuatu yang
apa kita rencanakan dari rumah, tapi kita dapat stimulus, dapat apa trigger apa istilahnya itu. Kita dapat motivasi membelinya itu ya pas kita di tempat eh, kita belanja itu gitu ya. Mungkin ada diskon, mungkin ada musik apa, kita lama-lama di situ akhirnya terus tujuannya awalnya cuma beli pulpen satu, akhirnya merembet ke yang lain-lain ya kan gitu ya. Jadi mungkin yang itu mengendalikan want-nya itu dibanding need-nya itu yang itu ya seperti sekarang kebutuhan untuk data ya harga flash disk apa apa juga mahal ya untuk data dan sebagainya, plastik juga ya semua mahal. Jadi ya apa ya jadi memang semakin banyak pengeluaran intinya ya dengan dampak perang banyak hal-hal yang meningkat. Oke, ada lagi Pak Agung, Bapak Ibu yang lain? Insya Allah cukup Bu. Iya. Oh, Masya Terima Allah kasih sampai banyak setengah ya. 10 ya. Terima Iya, kasih iya. atas apa semangatnya ya sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar ya. Oke. Ya, Oke. apakah masih ada pertanyaan lagi yang belum? Oh ya, materi sudah ya. Jadi saya kira, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu ya. Masya Allah. Luar biasa sekali jawaban-jawaban dari Bu Atina. Sangat mencerahkan, Iya, Masya Allah. alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, baik. Mungkin kita bisa lanjut ya, Bu, ke sesi selanjutnya. Iya, sesi selanjutnya apa, Bu? Foto bersama, Ibu. Tinggal tinggal dikit ya. Tadi agak nggak apa-apa seadanya. Iya. Seadanya. Ya, berarti Iya, mohon monggo, Bu. maaf. Ya, sekali lagi bagi rekan-rekan yang pertanyaannya mungkin belum sempat terjawab atau ingin bertanya lebih lanjut, karena keterbatasan waktu, semoga bisa kita diskusikan di sesi berikutnya ya Ibu ya, insya Allah. Oke, mudah-mudahan bisa sharing lagi kesempatan yang akan Amin. datang. Oke, baik. Oke, I- iya benar, insya Allah. Baik, ke oke. acara selanjutnya. Sebelum kita beranjak ke sesi akhir, rasanya kurang lengkap nih kalau kita tidak mengabadikan momen penuh ilmu malam ini. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya sebentar saja. Kita mau adakan sesi foto bersama. Boleh, Bapak Ibu? Oke. Insya Allah Bang Agung bisa ya? Motret-motret? Ya. Baik, boleh Bapak Ibu semuanya dibuka kameranya. Kita berikan senyum terbaik kita dan tunjukkan semangat financial freedom yang berkah pada malam ini. Yuk, boleh Bapak Ibu. Semangat Sakinah Finance gini Bu. Bismillah. Iya, Min. Oke. Oh, Semuanya. gimana, gimana? Gini Oh, semangat Sakinah Finance ya. Ini mohon maaf saya harus foto ya. Satu, dua, tiga. Oke. udah. Udah deh. Dah, eh, Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang dibagikan oleh Bu Atina malam ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk mengelola harta dengan lebih bijak dan sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan Amin, amin, lupa, ya Rabbal Alamin. amin, amin. Jangan lupa untuk terus memantau informasi edukatif lainnya melalui website sakinafinance.com dan media sosial kami di Instagram Sakinah Finance. Sebelum itu, saya Gufita Anggreni selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama mandu acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Zuma Sharing Waalaikumsalam. berikutnya. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bu Gufita, Pak wabarakatuh. Agung, Bu Dila, dan Ya, sebagainya, Bapak Ibu makasih Bu. saya. Ya, sama-sama. Mohon maaf larut sekali ya.